Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini perkenalkan saya Mertasya Aprilia dari kelompok 3 Praktikum Pengantar Teknologi dan Informasi dari jurusan Matematika Angkatan tahun 2024. Nah, baiklah di sini saya akan membahas tentang materi mengenai HTML dengan lampiran soal nomor 4 di mana kita itu disuruh membuat formulir sederhana dengan tema yang telah kita tentukan. Nah, caranya mudah ya untuk membuat formulir ini karena ini juga formulirnya dalam lingkup yang sederhana ya, semenarik mungkin untuk yang kita bahas kali ini. Nah, jadi misalkan kita di sini langsung saja kita misalkan buka, kita share screen terlebih dahulu. Nah, setelah kita share itu kita buka codingan mengenai HTML ini. Nah, di sini misalkan codingannya ini akan tampil seperti ini ya. Formulir nanti di sini saya mengambil tentang membuat formulir pendaftaran kerja. Nah, di perusahaan lokal misalkan gitu. Nah, jadi di sini langsung kita lihat aja codingannya. Nah, untuk codingannya itu kurang lebih saya di sini mengambil ada 133 line untuk codingan di HTML-nya itu sendiri. Nah, langsung saja teman-teman, untuk yang pertama saya akan jelaskan mengenai apa aja yang kita buat di sini. Nah, kali ini setelah itu terlebih dahulu nanti kita set dulu ya filenya itu bentuknya .html karena di sini kita menggunakan .type untuk filenya itu HTML. Maka dia akan mengetikkan yaitu tipenya tipe HTML. Nah, untuk HTML lang ID ini maksudnya ini kita pada dokumen ini di HTML5 ini kita menggunakan dokumen yang telah kita tetapkan ke bahasa Indonesia. Nah, untuk si ID ini, Indonesia ya ID ini. Nah, selanjutnya untuk head itu adalah kepala dari apa yang akan kita masukkan, seperti di sini ada title, ada kayak stylenya gitu. Jadi di awalnya itu kita tulis head, itu adalah kepala dari sebelum apa yang akan kita tuliskan dalam website itu sendiri. Nah, jadi di sini di head, untuk line 3-nya itu, maka di head ini ada sekitar dari line 3 sampai line 73 untuk head-nya itu sendiri ya. Nah, jadi saya akan jelaskan mungkin secara lingkup lainnya aja ya teman-teman, fungsi-fungsinya itu. Nah, untuk line 4 sendiri sampai line title, line 6 ini di mana untuk meta charset UTF-8 ini maksudnya ini kita akan mengatur karakter encodingnya itu dengan dokumen ke UTF-8 ini, UTF-8. Nah, sedangkan di meta name Clifford ini dan content with device-nya ini ada initial scale 1 gitu. Itu untuk ngatur tampilan agar responnya ini di perangkat mobile kayak di HP gitu kan, tampil di HP yang dengan tampilan mobile. Nah, sedangkan di title ini sendiri kita kayak menuliskan dari judul web yang akan kita buat itu. Kayak sini saya menentukan judulnya ini dengan tampilan di browser saya itu formulir pendaftaran Mertasya Aprilia, misalkan saya sendiri gitu. Nah, di mana pastinya kita memerlukan ada 3 bagian utama dalam HTML itu sendiri. Yang pertama ada si HTML, ada si head, kepala dari HTML yang akan kita buat, bagian judul gitu, dan yang terakhir yaitu di body. Body itu adalah isi dari apa yang akan kita masukkan di dalam web itu sendiri. Nah, selanjutnya di bagian style. Nah, style itu kayak mengatur gaya pada elemen body gitu. Kayak sebelum kita masukkan apa saja isi dari elemen bodinya itu kita masukkan si stylenya itu dulu. Misalkan saya perbesar aja. Ini kalau kita perbesar kontrol plus ya untuk memperbesarnya itu. Nah, misalnya saya perbesar. Nah, selanjutnya itu di bagian langsung saja di bagian stylenya ini tadi di line 7 udah saya sebutkan tadi mengenai untuk mengatur gaya pada elemen body. Selanjutnya di halaman 8 di mana ada isi bodinya itu ada font family, ada background, ada display, justify, ada align, ada height, dan ada margin. Nah, pertama-tama tadi di bagian line 9 itu ada font family, yaitu
font yang akan kita gunakan, huruf yang akan kita gunakan. Seperti saya memakai font Arial gitu, ada nanti Times New Roman, ada nanti yang lain sebagainya itu. Biasa seperti yang ada di Word. Nah, sedangkan yang di line 10 itu ada background di mana itu adalah latar belakang yang kita gunakan. Contohnya, saya memakai latar belakang warna hijau. Nah, untuk bagian display-nya itu maksudnya kita menggunakan flagbox untuk kata tata letak. Nah, maksudnya itu adalah bagian misalkan yang akan kita inputkan nanti. Misalkan di sini. Saya di sini kan memakai flagbox. Nah, itu tuh ada kayak box warna putih ini. Nah, seperti flagbox. Artinya kayak checkbox, ada flagbox. Nah, ini bagian flagboxnya. Nah, setelah itu ada di bagian justify content dan line items itu di bagian line 12 di mana itu adalah menyusun konten di tengah halaman. Jadi konten isi-isi dari apa yang kita inputkan itu nanti berada di tengah layar atau di bagian tata letaknya itu di tengah halaman. Nah, sedangkan di hike, nah di bagian hike ini, di bagian line 14 ini ada untuk menetapkan tinggi halamannya. Nah, di sini hike ini untuk halaman penuh ya. Jadi ini dari atas halaman itu sampai ke bawah halaman itu sendiri. Nah, sedangkan marginnya itu ada untuk menghilangkan margin bawaan atau teks-teks dari bagian huruf bawaan sendiri. Nah, untuk ini jangan lupa kita kurung kurawal tutup karena itu adalah untuk menutup dari si body yang telah kita inputkan sendiri. Nah, sedangkan di line 17 ini ada dot form container, ada background, ada padding, ada border, ada box shadow, ada mix width, dan juga display. Nah, artinya untuk mengatur yang dot form container ini dan thank you message ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu di mana form container tuh kayak untuk mengatur background, mengatur jarak, sudutnya, atau bayangan-bayangan efek 3 dimensinya, atau batas letak maksimumnya itu sendiri. Nah, misalkan di bagian 18 itu kan background. Nah, backgroundnya itu misalkan saya isikan di sini warnanya warna biru gitu, biru kayak ice blue ya. Nah, itu kita bisa isikan itu boleh kayak huruf ataupun juga boleh kayak kode-kode warna. Nah, biar lebih singkat kita pakai kode warna saja. Nah, untuk paddingnya itu kayak 20 pixel atau 40 pixel itu untuk memberikan jarak pada elemen yang akan kita masukkan. Sedangkan di border radius itu adalah sudut yang membulat atau batas mana jarak yang akan kita buat pada halaman itu sendiri. Sedangkan di box shadow itu adalah bayangan untuk membuat efek 3 dimensi. Jadi seolah-olah itu tampilannya kayak mobile. Jadi seolah-olah kayak kita pada handphone lah, biasa untuk website-website untuk pendaftaran gitu, untuk isi-isi pendaftaran kerja, pendaftaran dan lain sebagainya itu. Untuk formulir sederhana lah. Nah, di bagian line 22 itu ada max width, maksudnya itu maksimal dari seluruh tampilan itu adalah 400 pixel. Nah, jadi max width itu adalah batas lebar maksimum dari bagian atau dari seluruh kolom tampilan halaman itu sendiri. Nah, sedangkan di width 100% itu maksudnya juga itu 100% memang real dari max width yang 400 pixel itu. Nah, sedangkan displaynya itu non, jadi untuk sembunyikan elemennya secara default. Nah, jangan lupa ditutup dari kurung kurawal tutupnya, karena ini sudah kita isikan di bagian dot form container. Nah, sedangkan selanjutnya kita ke slide 26. Nah, di mana dot form container H2 yang bagian thank you message itu ada bagiannya tuh text line, margin, sama column. Nah, di mana untuk text line-nya itu dia ini seluruhnya ini untuk mengatur judulnya H2 itu. Jadi kayak mengatur jenis atau ukuran hurufnya dan juga untuk berada di teks tengah dan warna teks abu-abu gelap. Nah, maksudnya di sini untuk supaya dia di teks lainnya itu seluruh teksnya itu berada di tengah layar dan juga marginnya itu 20 pixel
serta colornya itu warna abu-abu. Misalkan kita lihat di sini, ini pada bagian akan tampilan dari suatu halaman web itu sendiri. Nah, sedangkan di jangan lupa kurung kurawal tutup ya, karena itu setelah kita inputkan dan ini untuk berpindah ke bagian input lainnya atau masukkan bagian perintah-perintah yang kita masukkan selanjutnya. Nah, pada line 37 ini sendiri ada namanya input type text, ada input type email, input type tell, select text area. Nah, di mana itu adalah fungsi-fungsi dari input yang akan kita masukkan itu sendiri. Nah, tadi di line 31 sampai line 36 itu ada namanya label. Nah, label itu untuk mengatur gaya elemen untuk ukuran teks, warna, dan juga jarak marginnya. Nah, sini misalkan ukurannya 14 pixel kan untuk ukuran teks yang di dalam di dalam layar ada kayak nama, email gitu. Ukurannya 14 pixel dan colornya itu warna hitam. Nah, untuk marginnya itu juga 5 pixel serta displaynya tuh kayak blok. Jadi itu tetap. Nah, setelah itu ada di line 37 sampai line 49 itu ada bagian input tersebut. Nah, jadi fungsi-fungsi dari input ini misalkan ngatur gaya pada berbagai elemen, teks, email, telepon, select text area. Jadi termasuk lebar penuh, padding, dan folder dengan radius. Nah, maksudnya itu kayak dia nanti memasukkan teks, type-nya itu ada teks, ada type-nya itu email, seperti nanti masukkan email harus pakai add itu, dan juga untuk input tell-nya juga kayak type-nya itu tell dan juga select. Nah, untuk text area itu untuk memasukkan teks area yang panjang dalam suatu inputan yang akan kita masukkan. Misalkan nih, untuk teks areanya itu sendiri, misalkan kayak untuk menginputkan teks yang panjang lah, kayak ini width panjangnya itu kan 100% dengan padding 10 pixel. Nah, jadi kita tuh menggunakan teks area dengan bordernya itu 1 pixel. Nah, dengan ada radiusnya juga, radius ada margin yang bottom yang paling bawah dan font size-nya ada transisinya juga itu kayak kita tuh mau memasukkan lebar penuh teksnya itu kayak paddingnya juga dan juga border dengan radius itu sendiri. Nah, sedangkan sama untuk teks fokusnya itu kayak ngubah border elemen input menjadi kuning saat difokuskan. Nah, kayak misalkan di ini ya, kita bawah dulu, kita scroll. Nah, kayak ini kan, di line 50 sampai 57. Nah, jadi kayak kita tuh memfokuskan dari teks area itu dengan warnanya kuning. Nah, seperti contoh, misalkan kita memfokuskan si teks itu sendiri. Nah, nanti dia akan berubah untuk tampilan teksnya itu sendiri. Nah, nanti dia tuh kayak nah kuning tuh kayak ini nah, tampilan misalkan kita masukkan ini, misalkan saya masukkan Tasya misalkan gitu. Nah, alamatnya ini, nah dia tuh kayak memfokuskan ada titik kuningnya ini. Nah, ini ya. Nah, setelah itu untuk bagian selanjutnya, dan selanjutnya itu kita pakai input type submit di slide 58 sampai slide 71. Maksudnya input submit ini untuk mengatur gaya tombol submit termasuk warna latarnya orange. Nah, ini kan kayak tadi width-nya kayak batasnya itu 100% dari yang si label yang mobilenya itu dan paddingnya itu 10% serta backgroundnya itu warnanya orange dan juga kayak teksnya itu putih colornya ini dan efeknya itu kayak efek transisi. Nah, di transition backgroundnya itu 0,3 pixel. 0,3 second kayak transisi dia berubah misalkan dari
Nah, submit, misalkan kita klik submit-nya tuh, nanti kayak dia setelah kita masukkan input semuanya, dia akan kayak transisinya warna orange selama 3 second, 3 detik ya. Nah, selanjutnya, kayak selanjutnya itu bagian stylenya sudah untuk kita edit mengenai bagaimana bentuk dari suatu web yang akan kita buat itu sendiri. Nah, sedangkan di bodinya itu adalah isi apa saja yang akan kita masukkan di dalam web itu. Jadi, setelah kita tutup, si head itu kenapa harus ditutup, style ditutup dengan head lagi? Karena itu menandakan bahwa dia sudah membuat semua perintah itu di dalam si head itu. Kalau tidak ada si head itu, maka tampilannya akan error, akan tidak tertampil. Nah, dan bagian line 74 itu ada di body. Body itu ada isi dari apa yang akan kita masukkan. Nah, div tadi berfungsi kayak dia tuh untuk nentuin apa aja bagian-bagian yang akan kita masukkan itu sendiri. Nah, misalkan di body-nya ada di div class from container ini di line 76 container ID from container. Nah, maksudnya ini kayak dia tuh menentukan di halaman utama yang akan kita masukkan. Nah, misalkan dia itu maka di sini div ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk elemen utamanya akan ditampil di tengah layar. Nah, sedangkan untuk H2 formulir pendaftaran kerja di perusahaan ini sama di form ID registration form ini di line 77 sama 78 itu maksudnya untuk formulir pendaftaran dengan registration form, formulir registrasinya menggunakan JavaScript untuk mengontrol pengiriman form. Jadi dia tuh ada di sini kita memasukkan JavaScript. Nah, setelah itu kayak dia tuh nanti bakal tampil seperti tampilan ini di bagian awal. Nah, jadi formulir pendaftaran kerja di perusahaan lokal. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu di bagian label. Jadi, label dan input untuk nama. Jadi, kita harus ngisi. Jadi, label itu tuh kayak fungsinya itu untuk mengetahui, untuk melabeli apa saja yang akan kita masukkan di dalam data-data tersebut. Jadi label itu misalkan ada di line 79 ini label nama. Jadi kita harus menginputkan nama. Jangan lupa ya di garing label karena itu untuk menutup apa saja yang telah kita masukkan di dalam label pertama yang di nama itu sendiri. Nah, terus inputnya dengan tipenya teks, jadi kita masukkan teks untuk menginputkannya dan ID-nya itu untuk nama, bisa menggunakan bahasa Indonesia dan nama juga nama required tuh berarti kita itu harus ngisi, jadi tidak boleh tidak diisi. Nah, sedangkan di input alamat sendiri sama kita label inputnya itu untuk alamat yang wajib diisi. Juga di alamat ini wajib diisi sama ya seperti label ini. Label ini tuh kayak kita harus mengetahui apa saja yang akan kita masukkan. Nah, jadi label for ini misalkan saya masukkannya itu alamat. Nah, jadi dia itu harus memasukkan alamat. Jadi dia itu untuk menyediakan teks deskripsi kita untuk elemen yang akan kita inputkan pada kotak teks atau checkbox. Nah, jadi apa saja yang harus kita isikan? Misalkan labelnya alamat, jadi kita harus mengisikan di bagian alamat. Nah, inputnya itu berupa teks, jadi kita harus berupa teks. Tidak boleh angka. Kalau angka ada number, kalau email juga beda lagi. Dan ID-nya itu ID-nya dengan menginputkan di bagian alamat itu sendiri. Nanti ada alamat dan name-nya itu namanya alamat dan harus juga diisi, tidak boleh tidak diisi. Nah, jadi dia itu kayak untuk titik fokus kita saat kita berpindah ke elemen input yang terkait sehingga kita memudahkan pengisian. Jadi titik dari pengisian yang akan kita gunakan.
Nah, setelah itu di label for email. Nah, jadi kayak kita harus menginput. Jadi kita harus menginputkan email. Nah, di dalam itu kita juga jangan lupa digaring email karena kita harus harus tiap apa yang kita inputkan itu harus ada garingnya. Jadi untuk menutup dari apa yang telah kita inputkan. Nah, dengan tab-nya email, dengan ID email. Nah, jadi ID-nya itu harus nanti ujungnya di line 86 itu harus mengetikkan add. Karena email itu kan identik sama add. Nah, jadi kalau tidak ada si add itu kita tidak bisa lanjut ke alamat input selanjutnya. Nah, dan dia harus diisi. Nah, untuk nomor teleponnya itu sendiri bisa diisi telepon. Nah, nomor teleponnya itu kita isikan misalkan nomor telepon. Nah, itu type-nya telepon ya misalkan. Tuh, nomor telepon itu kan biasa identik 12 angka. Nah, terus di label for gendernya itu, nah jadi untuk selanjutnya di bagian gender itu untuk memilih jenis kelamin. Nah, untuk ini kita bisa memasukkan select ID itu maksudnya kita harus memilih salah satu dari pilihan itu kan select. Nah, select itu adalah untuk memilih di line 9192 ini untuk gendernya. Nama gendernya itu kan ada opsinya ada dua. Kita membuatnya untuk opsi value ini laki-laki dan juga perempuan. Nah, selanjutnya select. Nah, karena kita select-nya adalah untuk opsi-opsi kita yang memilih dengan bagian label-label yang akan kita masukkan. Nah, contohnya ini misalkan kita klikkan yaitu labelnya tuh gendernya ada jenis kelaminnya itu eh untuk laki-laki, ada juga untuk perempuan. Jadi kayak opsi-opsi yang akan kita masukkan. Nah, sama di bagian label agama juga kan agama rata-rata sini kan ada 6 agama di Indonesia. Nah, misalkan kita ketikkan itu opsi. Nah, jadi data menampilkan opsi-opsi dari berbagai agama. Untuk line 97 sampai line 105. Jadi kita membuat labelnya itu agama, di mana itu teksnya agama dan selectnya itu adalah pilihan-pilihannya tuh agama dengan name-nya tuh kita pilih agama di mana option value. Option value itu adalah untuk hal-hal yang ingin kita masukkan atau ingin kita pilih option ini, option value ini. Jadi ada Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, dan select atau tutup. Nah, setelah itu ke line 107 ada label for pesan. Jadi dia tuh kayak menampilin di labelnya itu pesan dengan kita harus nulisnya itu berbeda ya setiap setiap seksinya karena nanti akan tertampil secara berurut. Ini formnya ini bisa diganti A11, A12, A13 dan seterusnya. Tapi ini saya isi dengan pesan. Jadi prestasi yang pernah diraih dengan teks area. Jadi dia akan menginfokan teks secara panjang. Jadi kita bisa mengisikan teks sebanyak-banyak mungkin. Nah, setelah itu dengan ID-nya pesan, karena for ini kita isi pesan, jadi ID-nya juga pesan. Name-nya juga namanya untuk pesan. Barisnya itu sampai 4 baris. Rows tuh baris. Jadi kita bisa menginputkan sampai 4 baris. Nah, setelah itu ada bagian di line 110, di mana line 110 itu tuh kayak ngisi kita submitnya, type-nya untuk submit, untuk value. Jadi harus di submit. Nah, ataupun juga ada untuk kita inputkan yaitu reset. Jadi untuk bisa juga kita hilangkan dari apa yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini di line 111 saya tambahkan BR karena untuk pengganti enter dan juga untuk ke paragraf selanjutnya untuk P. Nah, untuk ke line selanjutnya di mana itu tadi setelah kita masukkan div, maka kita juga harus diakhiri dengan div karena itu hal-hal yang perlu kita isi selanjutnya. Nah, di halaman di label itu sendiri, nah dia itu di halaman label itu dia ada bagian thank you message align, di mana dia itu kayak eh dia itu kayak misalkan pesan terima kasih yang akan ditampilkan dalam formulir yang terkirim. Nah, jadi kayak
dia tuh nanti menampilkan H2. Jadi dia setelah ini dia ke div itu adalah bagian selanjutnya dari formulir yang telah kita inputkan. Jadi kayak pembeda ke slide selanjutnya. Nah, jadi dia nanti akan tertampil pesan terima kasih telah mengisi formulir pendaftaran ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, terima kasih telah mengisi formulir pendaftaran ini. Nah, selanjutnya itu ke script. Script itu ada tempat untuk kita nampilin berbagai elemen-elemen yang telah kita inputkan. Nah, selanjutnya setelah diisi tadi, maka di line selanjutnya ada di bagian line 120. Nah, di script itu sendiri, dia akan menampilkan berbagai perintah, di mana dia itu script Java ini untuk mengontrol tampilan form yang kita gunakan. Nah, misalkan di sini saya handle. Nah, ini untuk menampilkan form pada Word. Nah, di mana ini juga ada functionnya handle submit. Jadi kayak dia tuh untuk menyembunyikan form dan menampilkan pesan terima kasih serta mencegah pengiriman form secara langsung. Nah, jadi dia tuh kayak di di bagian dokumen ini, jadi dia tuh untuk get element by ID. Jadi untuk form container setelah itu diblok. Nah, jadi setelah datanya telah berhasil submit, maka dia menampilkan form pada loadnya itu terima kasih tadi. Nah, untuk menampilkan function si handle submit ini. Jadi dia yang dokumen get ini untuk sembunyikan formulirnya itu sendiri. Nah, dinonaktifkan. Nah, untuk tampilan pesan terima kasih itu menggunakan dokumen .get element by ID thank you message. Stylenya diblok karena itu akan secara otomatis terisi dan diblok setelah kita masukkan input-input yang telah digunakan. Dan return false. Jadi kalau dia tidak ada false, jadi dia tuh kayak mencegah pengiriman formulir kembali. Nah, jadi setelah itu kalau tidak ada, dia mengembalikan nilai ke awal lagi, nilai yang akan kita masukkan input tentang tentang formulir pendaftaran kerja di perusahaan lokal itu sendiri. Nah, jangan lupa ditutup skripnya karena skrip ini kayak berfungsi bagian-bagian apa yang akan ditampilkan pada website yang telah kita buat. Jangan lupa ditutup garing body karena itu untuk menutup isi dari website yang telah kita gunakan dan dilanjutkan dengan garing HTML karena telah menutup keseluruhan dari website yang telah kita buat mulai dari head dan juga body. Nah, jangan lupa kita save. Misalkan kita tampilkan halaman website yang telah kita buat. Sekarang saya di sini menampilkan dari nomor ini di Lamsel nomor 4. Misalkan kita tampilkan di sini, maka dia akan tertampil seperti ini. Nah, tadi judul kan telah dibuat formulir pendaftaran Mertasya Aprilia. Misalkan kita masukkannya, nama saya misalkan Mertasya Aprilia. Nah, teman-teman bisa tahu sendiri, ini ada kayak garis sedikit ya tentang mengenai kok bagian kolomnya itu. Nah, ini agak berwarna kuning. Jadi tadi fungsi yang dari bagian si color yang kuning tadi. Nah, itu misalkan setelah itu kita masukkan misalkan alamat Meranjat Ilir. Nah, emailnya tadi kan misalkan kayak gini. Nah, dia pasti nanti tidak bisa. Coba ya, misalnya nomor telepon kita buat 08 31 misalkan 9141 5944 misalkan. Terus jenis kelamin, nah ini tadi untuk fungsi jenis kelaminnya tadi. Nah, jadi untuk abu-abu ini kayak nentuin mana yang akan kita pilih. Nah, antara laki-laki dan perempuan. Jadi misalkan jenis kelaminnya saya pilih perempuan. Karena tadi cuma ada 2 pilihan kan, antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, untuk agamanya tadi ada 6 pilihan kan. Ini untuk bagian ungu abu-abu tuh kayak apa yang akan kita pilih dari tampilan opsi-opsi tersebut. Jadi ada 6 tadi kan, Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan juga Katolik. Misalkan saya isi Islam di sini. Nah, untuk ini setelah selesai, nah prestasi yang pernah diraih tadi, kita bisa ngetikkan sampai 4 baris. Misalkan prestasi yang pernah diraih, misalkan saya pernah menjadi wakil ketua OSIS misalkan ya. Saya juga berasal dari SMK.
yang notabene anak anak TKJ yang bukan berasal dari IPA. Saya saya mau 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 mengerjakan semua semua tugas yang telah diberikan asisten laboratorium asisten PPTI. Misalkan ini, saya juga sekarang berkuliah di Unsri jurusan matematika. Nah, misalkan seperti ini. Jadi dia tuh kayak nampilin 4 baris dari paragrafnya itu sendiri. Nah, misalkan ini, pasti dia tidak bisa menampilkan kita submit. Nah, dia tidak bisa karena dia tidak valid dengan apa email yang telah kita masukkan karena dia harus diinputkan dengan @gmail. Nah, jadi misalkan kita klik email saya, Natasha Aprilia @ Nah, kalau dia tidak valid, maka dia akan seperti itu tulis. Nah, kalau kita tulis, @gmail.com, pasti ini akan berhasil. Misalkan jadi tampilannya formulir pendaftaran kerja di perusahaan lokal. Misalkan nama, saya inputkan nama saya, Natasha Aprilia. Saya misalkan Ranjat Ilir, email saya ini, misalkan email saya ini, nomor telepon saya ini, saya jenis kelamin perempuan, agama saya Islam, dan prestasi ini ada deskripsi prestasi yang pernah saya raih. Nah, ini kalau kita mau meresetnya untuk mengulang kembali dan bisa disubmit. Contoh saya submit ya. Nah, ini dia kan tampil seperti kursor seperti ini. Nah, tapi kalau kita klik submit, dia bisa disubmit. Nah, jadi nanti akan tertampil kalau sudah kita isi semua itu akan tertampil. Terima kasih telah mengisi formulir pendaftaran ini. Karena tadi kita mengawali dengan div karena div itu untuk pemisah di bagian halaman-halaman web itu sendiri. Nah, jadi seperti ini nanti akan tampilannya setelah kita isi. Jadi terima kasih telah mengisi formulir pendaftaran ini. Nah, misalkan di sini apakah tidak ada kan ini karena setelah saya save formulir pendaftarannya. Nah, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai lampiran soal nomor 4 membuat formulir pendaftaran sederhana dengan tema formulir pendaftaran kerja di perusahaan lokal. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.